Di video kali ini kita mungkin akan membahas topik yang cukup serius nih tentang pelecehan seksual. Betul banget. Mungkin banyak yang menganggap topik ini tuh tabu atau nggak penting buat dibahas. Padahal topik ini tuh penting banget buat dibahas karena bisa terjadi di mana aja dan kapan aja. Nah, makanya lewat video ini kita bakalan belajar sama-sama apa sih tentang pelecehan seksual itu, terus dampaknya apa aja sama korbannya, dan gimana cara mencegahinya. Lanjut. Jadi apa sih pelecehan seksual itu? Nah, jadi pelecehan seksual itu adalah bentuk perilaku yang berbau-bau seksual atau bernuansa seksual yang dimana itu tidak mendapatkan persetujuan dari korbannya. Nah, itu bisa dalam bentuk nonverbal, verbal maupun fisik. Contohnya dipegang secara tiba-tiba tanpa izin, lalu mengirimkan foto, video atau yang lain-lain, tapi gambarnya tidak senonoh atau tidak pantas. Jadi bukan dari fisik aja ya, tapi juga bisa dari ucapan, segalanya tuh juga bisa berbau seksualitas. Nah, betul banget. Apalagi sekarang godam itu kan dipanggilnya catcalling ya. Catcalling itu yang hal biasa, padahal sebenarnya itu juga masuk pelecehan loh. Jadi nggak boleh ya buat catcalling sembarangan. Kalau kita bicara bentuknya, pelecehan seksual itu banyak banget jenisnya. Ada yang verbal, non-verbal seperti kamu cabul, tidak sopan, dan fisik seperti menyentuh. Jangan lupa pelecehan di online itu juga banyak banget kan. Sekarang banyak banget kasusnya di dunia maya, bisa lewat chat, komentar-komentar cabul, lalu mengirimkan foto yang tidak pantas seperti itu. Nah, dari semua bentuk itu, yang sering kita lupakan adalah dampaknya. Korban sangat percaya diri, cemas, bahkan susah berinteraksi dengan banyak orang. Nah, benar banget. Pertanyaan nih buat kita semua, kalau misalnya kita mengalami pelecehan seksual, itu tuh kita sebaiknya diam aja atau bertindak sih? Ya menurut aku ya, idealnya itu jangan cuma diam. Kita bisa kasih dukungan pada korban dan bantu laporkan atau bisa jadi saksi. Dan diam itu bisa dianggap membiarkan. Nah, gak cuma itu, kita juga perlu tahu caranya mencegah pelecehan. Salah satunya dengan menjaga batas pribadi, menghargai orang lain, dan tidak membuat candaan yang berbau seksual. Selain itu, kita penting juga untuk berani berbicara. Kita nggak boleh diam aja. Kalau misalkan kita merasa terkena pelecehan seksual, seenggaknya kita harus ngomong ke orang-orang terdekat, mungkin terutama orang tua, teman, atau kita bisa laporkan juga ke pihak berwenang. Lalu sebisa mungkin kalau sempat simpan buktinya juga untuk tahu beneran nggak kamu ini dilecehkan gitu. Nah, aku setuju, tapi banyak korban yang takut melaporkan karena khawatir gak dipercaya. Jadi menurut kamu gimana cara korban agar merasa aman untuk dibicara? Menurut aku sih lingkungan juga harus sportif dan mendukung, jangan langsung menghakimi aja. Kita dengerin dulu korbannya. Terkadang hal yang sekecil itu aja bisa sangat berarti buat korban. Jika kita langsung menghakimi korban, yang ada korban makin depresi dan nggak tahu arahnya kemana. Nah guys, itu tadi pembahasan kita tentang pelecehan seksual. Semoga setelah mendengarkan ini, kita semua jadi lebih peka dan berani bertindak. Ingat, pelecehan seksual itu bukan aib korban, tapi kejahatan pelaku. Jangan takut untuk berbicara, karena suara kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah guys, terima kasih udah mendengarkan video kali ini, dan sampai jumpa di video-video lainnya.